atau lahirnya seseorang yang penting, maka kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aitum," apabila kalian melihat kejadian gerhana itu, dzalika fadlullah, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, gerhana mungkin hanya terjadi satu kali dalam 10 tahun, bisa 20 tahun baru terjadi lagi. Maka di saat itu orang-orang sebagian besar, terkhusus orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pemahaman di dalam diri mereka, setiap terjadi gerhana matahari ataupun bulan, maka di zaman itu, di saat itu akan lahir atau meninggal orang-orang penting. Maka ketika ananda putra beliau Ibrahim bin Muhammad radhiyallahu anhu wafat di masa kecilnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah itu semua, bahwasanya gerhana bulan dan matahari itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan fenomena alam sebagai peringatan kepada kita orang-orang yang beriman untuk hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika terjadi gerhana bulan maupun matahari, ketika bertemunya antara bulan dan matahari, maka hendaklah kita memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita memperbanyak doa serta kita bersedekah. Oleh karena itu, sunnah yang kita lakukan ini adalah merupakan ibadah yang begitu mulia. Kenapa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam gerhana itu hanya mungkin terjadi satu kali dalam 10 tahun, tetapi di zaman kita ini, di akhir-akhir zaman ini, gerhana hampir tiap tahun terjadi. Gerhana bahkan di tahun 2022 ini 4 kali terjadi. Apa kira-kira yang terjadi pada fenomena kejadian alam ini sehingga begitu banyak gerhana yang kita dapati bagi penduduk warga akhir zaman yang hidup di zaman sekarang ini? Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah pesan, dan hendaklah setiap diri-diri kita ini memperhatikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan, "Ya ummati Muhammad," wahai umat Muhammad, kita semua dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, beliau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, "Ma min ahadin ghaira min Allah an yazani abduhu aw tazni ummatuh." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, tidak ada seseorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala karena ada seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang berzina. Maka kecemburuan Allah Subhanahu wa taala adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, gerhana mungkin hanya terjadi satu kali dalam 10 tahun, menandakan supaya kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah kita kepada Allah, tauhid uluhiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak percaya terhadap khurafat, tidak percaya terhadap tahayul yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, perbaikilah tauhid kita.
Tapi di zaman ini pesan-pesan tauhid tidaklah sekedarnya cukup. Tapi kita coba lihat fenomena yang terjadi pada masyarakat kita di hampir seluruh dunia. Perzinahan yang begitu merajalela, bahkan dilegalkan di beberapa negara. Bahkan penduduk dunia menganggap hal zina itu adalah hal yang biasa. Maka jangan ragu ketika banyak musibah, banyak bencana yang terjadi, bahkan fenomena alam berupa gerhana bulan dan matahari hampir terjadi setiap tahunnya. Ini adalah peringatan kepada kita. Andaikan begitu banyak maksiat di sebuah negeri, maka tunggu saja Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat datangnya azabun azim, azab yang begitu pedih kepada kita. Jangan anggap fenomena alam ini hanyalah hal-hal yang biasa. Jangan kita pernah menganggap fenomena alam ini hanyalah musiman yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah tanda-tanda daripada datangnya hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah diri-diri kita memesankan kepada diri-diri kita, terkhusus orang tua, terkhusus kita semua kepada anak-anak kita, kepada diri-diri kita, untuk selalu menjaga mata kita dari berzina, anak-anak kita dari berzina, sehingga itu bisa menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala begitu pedih akan datang kepada kita. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan saja matahari yang terbit tadi pagi kemudian terbenam terakhir pada malam hari ini, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala di esok harinya menerbitkan matahari itu dari ufuk barat, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah sudah kita siap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal saat itu sudah tidak diterima lagi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika matahari telah terbit di arah barat. Maka hati-hatilah dalam kehidupan ini. Maka hati-hatilah terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditegur oleh Aisyah di dalam rumahnya, bolak-balik dari depan ke belakang ke depan, muka beliau pucat, wajah beliau pucat. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi kepadamu?" Wahai Aisyah, awan itu begitu hitam, langit begitu mendung, sebentar lagi akan turun hujan dan mungkin badai. Maka kata Aisyah, bukankah kita bergembira ketika hujan itu turun ya Rasulullah? Maka kata beliau, bagi kalian mungkin bergembira, bagi kalian mungkin bahagia. Fenomena alam yang terjadi hari itu membuat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam pucat. Maka kata beliau, saya membayangkan apa yang terjadi kepada kaumnya Nabi Saleh, kepada kaum 'Ad dan Thamud, kepada kaumnya Nabi Lut. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang tiba-tiba tanpa direncanakan. Maka beginilah pula fenomena alam yang terjadi pada hari ini. Jangan kita pernah anggap biasa, karena bisa saja itu mungkin akhir daripada periode kehidupan manusia kita di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah salat di malam-malam seperti ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah bersedekah. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Wahai sekalian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, apa yang aku paham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhahiktum qalilan, maka kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Ketika setiap fenomena alam seperti ini, maka Nabi lebih banyak diam, bahkan lebih banyak menangis. Oleh karena itu, pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebelum kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kata beliau, irtahalatid dunya mudghiratun wartahalatil akhiratu mudbalatun wa likulli wahidatin minhuma banun takunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Apa kata beliau? Bahwasanya
dunia ini akan pergi berlalu dan negeri akhirat secepatnya akan datang kepada kita. Wa likulli wahidatin minhuma banun, dan kedua-duanya dunia dan akhirat punya anak-anaknya masing-masing. Fakunu min abna'il akhirah, maka hendaklah kita menjadi anak-anak negeri akhirat yang orientasi kehidupannya, semua ibadah yang dilakukannya hanya untuk kebaikan kehidupannya di negeri akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kita hanya menjadi sekedar anak-anak dunia, karena dunia akan kita tinggalkan. Kita yang akan meninggalkan dunia ini, atau kita yang akan ditinggalkan dunia ini. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, salat gerhana kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa beramal ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menjauhi diri kita, keluarga kita dari hal zina yang mampu menjerumuskan kita ke dalam api neraka jahannam, laknatullah alaih. أقول قولي هذا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع الكريم مجيب الدعوات يا كاد الحاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.